Kak? Ini kayak ikutan semangat ya untuk dapat memasang background juga. Oke, teman-teman yang mau pasang background, boleh banget. Bisa diklik di bagian video, kemudian di atas tuh ada tanda seperti ini. Bisa teman-teman klik di bagian video setting. Nah, di situ teman-teman bisa memilih virtual background yang akan teman-teman gunakan. Nah, teman-teman boleh banget nih untuk ikutan meramaikan. Baik, kita akan lihat beberapa kabar ya yang sudah mulai masuk. Ada baik Kak, baik Kak. Wow, sangat-sangat semangat ya. Ini kayaknya teman-teman sangat-sangat ready untuk mengikuti workshop dan juga sosialisasi mengenai tantangan inovasi siswa tahun ini. Nah, di sini teman-teman juga banyak banget yang bilang apakah di handphone bisa menggunakan virtual background? Teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu ya teman-teman karena beberapa kali ada mungkin handphone yang bisa, ada juga yang belum bisa. Baik, teman-teman. Di sini masih banyak yang update nih. Semangat, Kak. Semangat, Kak. Semangat, Kak. Kalau boleh tahu nih, teman-teman berasal dari mana aja nih? Boleh banget untuk komen di kolom komentar. Dari mana aja provinsi kalian. Oke, kita udah banyak banget nih yang masuk. Ada Sumut, Jambi, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Bengkulu. Wow, seluruh Indonesia kayaknya udah siap banget ya. Ada 427 siswa di sini yang ikut. Wow, wow, wow. Oke, oke. Semangatnya sangat-sangat terasa sampai sini. Nah, teman-teman, selain teman-teman boleh komen provinsi mana aja asal teman-teman, teman juga boleh nih kasih tahu teman-teman tuh tahu Thanos dari mana sih? Dari Instagram Direktorat atau dari iklan-iklan di Instagram, dari guru atau ada juga yang tahu nih dari Duta SMA begitu, dari iklan IG ada Duta SMA. Wow. Sangat-sangat menarik ya. Ini hari ini kita akan bersama-sama membahas lebih lanjut mengenai esai populer nih. Jadi pasti di sini teman-teman sudah sangat terbiasa untuk menulis esai populer. Kira-kira di sini ada nggak yang udah pernah menerbitkan esainya di blog atau di website? Begitu. Ada teman-teman yang udah pernah upload atau mengunggah di website ataupun di blog. Pernah Kak, belum, belum. Nah, buat teman-teman yang belum, jangan khawatir, jangan merasa insecure. Thanos bisa menjadi milestone kalian untuk berusaha, berkolaborasi, bereksplorasi, mengenal diri kalian lebih lanjut. Siapa tahu setelah ini kalian bisa menerbitkan banyak artikel-artikel dan juga esai di blog maupun di website terkenal. Siapa tahu juga ada teman-teman di sini yang bisa menulis buku kemudian dari esai-esainya ini atau bisa masuk ke publikasi internasional. Wow, sangat-sangat menarik kan? Nah, ini baik buat teman-teman yang masih bertanya-tanya gimana cara pasang backgroundnya, kembali lagi di bagian bawah ada kolom untuk video. Teman-teman bisa klik di bagian itu, kemudian di situ ada bagian pemilihan video setting atau pengaturan video. Nah, teman-teman bisa cek di situ, kemudian teman-teman bisa pilih di virtual backgroundnya. Nah, nanti kalian bisa add gambar Thanos yang super keren, virtual background Thanos ini, kemudian bisa ikutan meramaikan menggunakan virtual background. Wow, ini kayak semakin siap, semakin banyak peserta yang masuk ya. Sudah pada sarapan belum nih? Hari Sabtu ini biasanya apa yang menjadi kegiatan kalian? Udah pada sarapan? Udah ada yang mau cerita sarapan apa? Mungkin pagi ini dimasakin sayur sop sama mama atau ada yang udah pagi-pagi makan nasi padang, ada yang mancing. Wow, ini sangat-sangat Sabtu produktif ya teman-teman. Baru makan kue sus habis ekskul. Wow, ini bisa menunjukkan bahwa teman SMA semua sangat-sangat produktif. Makan orang, waduh, jangan dong ya teman-teman, itu sangat-sangat berbahaya loh. Habis lari, nah bagus banget nih, ada yang menerapkan olahraga rutin. Teman-teman di sini sambil kita menunggu, mungkin teman-teman ada nggak yang mau cerita tentang penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Kira-kira di sini udah pada tahu belum 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ada apa aja? Tahu, tahu. Oke. Kira-kira apa yang paling sering teman-teman lakukan dari 7 kebiasaan itu? Bangun pagi, bangun pagi. Wow, keren sekali. Olahraga. Sukanya olahraga apa nih teman-teman di sini?
Selain tadi ada yang bilang mancing, pasti ada olahraga-olahraga unik lainnya. Ada yang suka sepedaan, atau yang lagi booming sekarang ada pedal, ada pilates. Kita tuh suka apa nih kira-kira teman-teman? Membaca, wow, golf, bulu tangkis, catur, wow, keren sekali. Nah teman-teman, 7 kebiasaan anak Indonesia yang udah membantu sekali ya. Jadi setelah bangun tidur, kita bisa melakukan aktivitas produktif lainnya. Gak langsung pegang handphone. Karena kalau kita langsung pegang handphone, maka hormon dopamin kita akan membuat kita semakin malas gitu. Ini ada yang berbagi cerita ya, suka main catur di chess.com. Kemudian ada suka matematika, jogging, pickleball. Kalau aku suka dia, waduh, ini bukan suatu hobi ya kayaknya ya, itu ya. Iya, untuk mic nanti teman-teman bisa di mute terlebih dahulu ya, supaya nanti saat kita melaksanakan sosialisasi tahunan bersama untuk SI populer bisa berjalan dengan eksklusif, sistematis, dan juga dengan teratur. Baik, ini ada juga yang bercerita tentang eh, aktivitas di hari Sabtunya. Baik, jika begitu karena sudah sangat-sangat banyak yang sangat menunggu-nunggu nih, kira-kira kapan mulainya? Mari kita langsung mulai untuk acara workshop dan sosialisasi tantangan inovasi siswa untuk esai populer. Untuk itu, izinkan saya mulai dalam 3, 2, dan jalan-jalan bersama Anya. Membeli es teh segarkan jiwa. Salam hangat Bapak Ibu Guru dan teman SMA semua. Selamat datang di Tantangan Inovasi Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan yang terhormat selamat datang kepada Bapak Asep selaku perwakilan dari Direktorat SMA. Kami ucapkan juga selamat datang kepada seluruh Bapak, Ibu, dan guru dari sekolah-sekolah di Indonesia. Selamat datang teman SMA di acara sosialisasi dan workshop tantangan inovasi siswa terkait esai populer. Untuk itu, mari kita mulai acara pada hari ini dengan mendengarkan suatu sambutan dari Bapak Asep. Kepada Bapak Asep, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Clara. Sehat-sehat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Bapak Ibu guru barangkali juga hadir berdampingi adik-adiknya di sini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam keadaan siang hari ini bisa berkumpul di sini. Adik-adik sekalian, hari ini adik-adik akan menerima sosialisasi sekaligus pendampingan dan coaching ya, kurang lebih dari eh, salah satu rangkaian tantangan inovasi yang pada tahun ini sedang kita selenggarakan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada adik-adik semuanya, sekolah-sekolahnya atas semangat untuk berkarya, berkreativitas di bidang esai yang adik-adik akan ikuti. Adik-adik sekalian, ini bukan hanya sekedar eh, penampilan atau semacam kompetisi yang ada diikuti, tapi ini adalah bagian dari upaya kita di Direktorat SMA khususnya untuk memberikan kesempatan adik-adik sekalian mengidentifikasi dan mengasah sekaligus meyakinkan diri adik-adik sekalian untuk suatu saat mungkin nanti adik-adik ingin berkarir secara profesional di bidang penulisan yang notabene itu adalah sangat diperlukan oleh Indonesia. Adik-adik mengetahui bahwa keterampilan menulis, keterampilan berkomunikasi secara tulisan merupakan salah satu tantangan yang terbesar yang adik-adik harus pahami dan adik-adik harus coba untuk bisa terjun di bidang ini. Di saat kemudian dunia digital, kecerdasan buatan sedemikian rupa bisa adik-adik akses dan adik-adik manfaatkan, jangan lupa bahwa pemikiran-pemikiran original dari adik-adik yang tidak serta-merta memanfaatkan analisis, kesimpulan, eh, apa pendapat secara mesin robotik itu
apa namanya bisa adik-adik juga lihat bahwa itu perlu ada kekuatan-kekuatan analisis tertentu. Kemudian juga kita melihat bahwa eh, keterampilan menulis itu merupakan salah satu keterampilan yang sangat sangat eh, dibutuhkan dan barangkali juga tidak semua anak-anak Indonesia mampu melakukan itu kecuali tulisan-tulisan yang sangat populer karena di media sosial yang singkat dan kemudian tidak ada nilai dan tujuannya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian ini kesempatan yang baik bagi adik sekalian untuk bisa berkarya di esai populer. Ini satu bidang yang tidak pernah kita buat sebelumnya di Thanos. Ini adalah satu bidang baru yang kita coba inisiasi untuk menjadi pendamping pengetahuan keterampilan dari adik sekalian untuk bisa berinteraksi dengan media-media mainstream atau media-media digital. Nah, harapannya nanti adik-adik sekalian bisa mengungkapkan topik-topik yang menarik sesuai dengan tema besar di Thanos pada kesempatan tahun ini. Lalu kemudian bisa adik ungkapkan secara menarik namun juga tetap berbasis ilmu pengetahuan, berbasis data, berbasis pemikiran yang bernas yang adik-adik bisa ungkapkan. Itu bisa berbagai macam hal yang adik-adik lihat di lingkungan adik sekalian, mungkin di sekolah, di keluarga, di pertemanan yang adik-adik sekalian lihat. Bahkan mungkin di lingkungan-lingkungan media-media sosial, lingkungan virtual yang adik-adik selama ini berinteraksi. Nah, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa coba ungkapkan ini. Dan saya yakin ini juga akan sangat membantu adik-adik untuk memperkuat bidang-bidang pelajaran yang adik-adik harus ampuh di sekolah sehari-hari ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini adalah kesempatan yang baik bagi adik-adik sekalian untuk bisa menulis sesuatu, mengungkapkan opini, pendapat, kritik dan saran, kritisis yang bisa adik-adik kembangkan melalui esai populer ini. Kita juga ingin memperoleh gambaran nanti adik-adik sekalian nih, yang adik-adik pikirkan, yang adik bayangkan tentang esai populer seperti apa sih? Kalau kita lihat secara teoritis bisa adik buta tuh di Meta atau di ChatGPT, apa yang disebut dengan esai populer? Ya kan, tulisan-tulisan yang diungkapkan secara ngepop gitu ya. Tetapi kita juga ingin mengetahui nanti dari sekian ratus adik-adik yang daftar di Thanos, kita ingin mengetahui, kita ingin petakan seperti apa, jangan-jangan ada apa ya eh, cara ungkap tertentu yang disebut dengan populer seperti menurut adik-adik sekalian silakan ya sesuai dengan aturan dan pedoman yang sudah disiapkan. Nah, nanti adik-adik sekalian kita harapannya ini akan kita lihat bagaimana adik-adik berkarya dan nanti kita juga akan komunikasikan ke sekolah Bapak Ibu guru bahwa esai-esai yang adik buat, yang adik create itu merupakan bagian yang bisa dinilai oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah sebagai bagian dari hasil belajar adik-adik sekalian di mata pelajaran yang relevan. Atau mungkin adik-adik mengungkap satu bidang tertentu, perspektif tertentu. Bisa saja tidak hanya sekedar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, yang punya relevansi yang kuat dengan mata pelajaran yang adik-adik ampuh di sekolah sehari-hari. Tapi juga mungkin nanti adik-adik kalau esai populernya mengenai misalnya fenomena sosial, mengenai misalnya fenomena ilmu pengetahuan, fenomena media, fenomena banyak hal yang bisa adik-adik tulis di sini tentu saja dengan cara pandang adik-adik yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun ini disebut populer tapi tetap berbasis pengamatan ilmiah, tidak merupakan hoax, tidak merupakan pendapat-pendapat yang emosional, tapi adalah pendapat-pendapat objektif rasional yang adik-adik bisa ungkap secara artistik di dalam esai yang ada ungkapkan. Adik-adik, ini adalah apa eh, medan yang pasti akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oleh karena itu, terima kasih nih kepada para pembina, pendamping, pembimbing dari tim Pak Ruri dan kawan-kawan di Pokja Perstadidik. Lalu kemudian ada peran dari duta-duta SMA, ada alumni Mbak Clara. Makasih ya tetap bisa dampingi adik-adik sekalian untuk berkarya. Dan ini adalah bidang yang baru, yang sangat menantang, dan selamat untuk adik-adik sekalian mengikuti ajang Thanos ini untuk di bidang essay. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk adik-adik sekalian, untuk masa keterampilan, pengetahuan, dan daya nalar adik-adik sekalian yang diungkapkan melalui tulisan-tulisan yang menarik. Insya Allah tulisan-tulisan yang terbaik kita akan coba kurasi, kita akan coba kerjasama dengan media-media mainstream untuk bisa diterbitkan nanti atau kita bikinkan buku sendiri nanti. Adik-adik sekalian, paling tidak adik-adik sekalian sudah mencoba
lalu kemudian nanti adik-adik menjadi yang terbaik paling tidak di sekolahnya, di daerahnya, dan secara nasional. Demikian adik sekalian, terima kasih dan yakinkan bahwa ini merupakan bagian dari penguatan karakter adik-adik sekalian, penguatan kesempatan adik sekalian untuk meniti karir belajar dan karir profesional adik yang terbaik. Selamat Selamat mengikuti Thanos, selamat mengikuti bimbingan ini. Demikian Clara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Asep Sukmayadi yang telah memberikan sambutan untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, ini bisa menjadi satu pengingat dan juga motivasi kita untuk mengikuti acara dari Thanos itu sendiri. Supaya kita semakin mengerti mengenai materi dan juga sistem serta mekanisme perlombaan dari Thanos itu sendiri. Mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Untuk itu, saya persilahkan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan materi yang ada. Baik, terima kasih Clara. Sehat ya Clara ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Terima kasih juga. Dan teman selamat datang teman-teman semua peserta Thanos bidang esai populer. Sampai saat ini kalau dilihat ada 605 masih terus bertambah dan kalau berdasarkan data yang masuk ke panitia terakhir itu jumlah pendaftar mencapai 1.291 peserta. Jadi selamat buat teman-teman. Ini persaingannya luar biasa gitu ya. Eh, tapi jangan takut. Silakan teman-teman berkarya sebebas mungkin. Ikuti panduannya gitu ya. Insya Allah yang terbaik nanti kita bisa bertemu. Gitu ya. Oke. eh Teman-teman, sebelum ini izinkan saya menyapa dengan sebutan teman-teman ya. Di Oke, mungkin supaya lebih jelas, Kang Aris ya, Kang Aris mohon di-share paparannya. Oke, siap. Oke, oke. Sebelumnya saya pengen tahu di sini yang paling jauh dari mana ya? Dari ujung barat, ada dari mana? Kalau boleh tahu? Aceh, Timur Papua. Wow, wow Jambi, ini Babel, Kaltim, Nunukan. Ada Taiwan juga nih. A- Wah, 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 luar biasa, luar biasa. Terima kasih, teman-teman. Baik, teman-teman sudah baca ininya, panduannya mungkin sebelumnya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, Thanos tahun ini ada dua bidang yang berbeda ya, yang ditambahkan yaitu penulisan esai populer dan satu lagi tentang kecerdasan buatan. Nah, khusus untuk esai populer. eh, Tema kita adalah suara Gen Z. Jadi eh, Gen Z diharapkan memunculkan kreativitas mereka, menyuarakan suara mereka, dan dengan itu juga bisa menggugah untuk berkolaborasi. Itu bagian dari tema yang ingin kita angkat di Thanos 2025. Next, Kang. Lanjut, Mas Aris. Oke. Nah, sebenarnya apa sih esai populer itu gitu ya? Nah, teman-teman, selama ini mungkin ya memahami esai itu dengan dengan pandangan yang berat gitu ya. Jadi esai itu bukan hanya sesuatu yang berat ya, khususnya yang ilmiah itu memang berat gitu ya. Nah, apa sih esai populer yang dimaksud di Thanos ini gitu ya. Jadi kita ingin mengajak
teman-teman semua untuk menuliskan gagasannya dengan cara yang lebih ringan gitu ya. Jadi tulisannya itu ya seperti berbicara saja gitu, berbicara kepada pembaca seperti seorang teman gitu ya. Jadi nanti di tulisan itu jangan sampai kita merasa eh, menunjukkan gitu ya bahwa kita paling pintar gitu ya. Kita paling tahu gitu ya. Tapi kita hanya hanya memberikan pandangan berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan gitu ya, apa yang kita dengar gitu ya. Jadi buatlah seperti ringan gitu ya, apa dengan cara-cara yang ringan. Oke, lanjut Mas Aris, biar cepat kita nanti kita ngobrol aja gitu ya. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya? Nah, di sini bahasanya ringan gitu ya, tadi komunikatif gitu ya. Jadi seakan-akan berbicara dengan teman gitu ya, mengajak berbicara, ngobrol gitu ya. Dan tentunya ini dengan cara seperti itu, dengan penyajian semacam itu akan mudah dipahami gitu ya, tidak kaku gitu ya, tidak seperti karya ilmiah gitu kan. Karena ada ketentuan-ketentuan baku ya di untuk esai karya ilmiah. Kemudian juga dari sisi penyajian gitu ya, itu gaya yang disampaikan itu lebih personal. Jadi masing-masing penulis itu nanti akan terasa punya gaya sendiri gitu kan, akan berbeda gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh teman-teman nanti gitu ya merupakan eh, hasil bacaan teman-teman gitu ya, kemudian teman-teman cerna gitu ya, dan di apa ditampilkan atau dituangkan menjadi tulisan berdasarkan menurut sudut pandang dan refleksi teman-teman gitu ya. Jadi hasil tulisan itu akan terlihat nanti. Setiap orang akan berbeda gayanya gitu ya. Nah, kemudian eh, yang jangan jangan lupa juga nih, ciri berikutnya adalah argumentatif gitu ya. Jadi jangan sampai nanti eh, tadi asal gitu ya. Ketika menyampaikan sebuah argumen itu asal, tapi harus ada dasarnya dulu gitu ya. Dari mana dasarnya gitu ya. Boleh kita melihat apa yang kita lihat gitu ya. Kita kita tuangkan tuh. Apa yang kita dengar bisa kita tuangkan gitu ya. Tetapi perlu dicek juga gitu ya kebenarannya seperti apa gitu. Nah, kemudian naratif ya. Ciri berikutnya ada naratif gitu ya. Jadi di esai populer ini teman-teman bisa tadi menuangkan apa yang dirasakan gitu ya, kisah yang dialami gitu ya, pengalaman atau peristiwa yang teraktual yang dilihat di sekitar lingkungan sekitar teman-teman. Itu bisa menjadi salah satu bahan untuk menjadi esai esai populer gitu ya. Dan yang ke apa terakhir ah sebagai Gen Z gitu ya, sebagai penulis gitu ya, kita juga punya tanggung jawab untuk apa mengajak gitu ya, memberikan pesan inspiratif gitu ya, kepada pembaca. Jadi bukan cuma mengajak apa pembaca sekadar membaca tulisan kita gitu ya, tapi juga bisa menginspirasi di situ, membangkitkan kesadaran gitu ya. Oh ternyata dengan kita menjalankan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu ya, ternyata manfaatnya kita menjadi apa gitu ya. Nanti disebutkan apa yang kita rasakan di situ gitu ya. Jadi nanti oh ternyata ini bermanfaat gitu ya seperti itu. Lanjut Mas Aris. Oke. Nah, ini kita coba ini ya, kita coba perbandingkan antara esai populer dan esai ilmiah gitu ya. Tadi dari sisi bahasa lebih ringan gitu ya. Kalau populer itu komunikatif dan naratif. Esai ilmiah itu formal gitu ya, lebih ke akademis gitu ya bahasannya. Sedangkan esai populer itu tadi bisa bisa berdasarkan pengalaman pribadi juga gitu ya. Kemudian dari sisi tujuan menginspirasi dan menggugah. Nah, untuk ilmiah itu kan menjelaskan dan membuktikan gitu ya. Kemudian secara struktur lebih fleksibel dan bercerita gitu ya. Jadi nanti itu di apa di esai populer itu lebih banyak eh, storytelling gitu nanti di sana itu bercerita saja gitu di apa di tulisannya. Nah, berbeda dengan esai ilmiah. Kalau esai ilmiah itu lebih kaku gitu ya. Jadi eh, secara struktur ada pendahuluan gitu ya.
kemudian ada dituliskan tuh isi metodenya seperti apa yang digunakan, hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi akan kaku ya untuk ilmiah. Kemudian sumber data nih. Nah, seperti tadi disampaikan di awal gitu ya. Sumber data itu bisa bersumber dari pengalaman gitu ya. Kemudian juga hasil bacaan kita cerna dan itu menjadi opini gitu ya. Opini kita gitu ya, opini si penulis gitu ya. Kemudian juga hasil observasi ketika kita datang ke satu tempat gitu ya, kita kita melihat, mendengar, merasakan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi apa bahan untuk esai apa populer gitu ya. Nah, berbeda dengan esai ilmiah, sumbernya itu lebih ke apa data penelitian gitu ya. Kutipan ilmiah juga harus betul-betul ditakar gitu ya. Meskipun di esai populer pun sama, data itu harus kita apa kita kaji lagi lebih lebih dalam supaya tadi tidak tidak menjadi eh apa hoax gitu ya. Nah, itu penting untuk data ya. Oke. Kemudian suara penulis gitu ya. Tadi sebetulnya di opini gitu ya. Lebih ke pandangan pribadi si penulis gitu ya. Jadi di esai populer itu boleh boleh beropini gitu ya. Lebih personal gitu ya. Merefleksikan apa yang dia lihat, dia rasakan gitu ya. Berbeda dengan esai ilmiah. Itu tidak boleh gitu ya, harus netral gitu ya. Oke, sampai sini oke ya. Kita lanjut ya. Nanti kita lebih banyak apa berdiskusi saja ya. Ini tema yang kita angkat dan arah penulisan gitu ya. Jadi, tema yang kita angkat ini kita ingin gitu ya, teman-teman nanti menuliskan aksi nyata gitu ya. Aksi nyata yang bisa dilakukan oleh uh, generasi muda saat ini seperti apa gitu ya, bahwa untuk apa mewujudkan Indonesia gitu ya next level gitu kan kalau di ini. Nah, silakan tampilkan ide-ide kreatif gitu ya, solutif. Kira-kira apa nih kalau kalau mendapatkan apa menemukan masalah gitu ya. Silakan kira-kira apa nih solusinya untuk bisa memperbaiki masalah itu. Jangan terlalu jauh-jauh ya, Mbak ininya cari apa idenya gitu. Di lingkungan sekitar pun kita bisa gali gitu ya. Misalnya gitu ya. Ketika di lingkungan apa di lingkungan sekolah gitu ya, kita melihat eh got mampet gitu ya atau banjir gitu ya. Itu bisa menjadi satu ide untuk apa tulisan esai ini gitu ya. Bagaimana kita apa menggerakkan teman-teman untuk menyelesaikan apa persoalan itu gitu ya. Itu bisa bisa teman-teman tulis gitu ya. Kemudian kita juga ingin melalui esai ini menunjukkan bahwa teman-teman ini bukan generasi rebahan gitu ya seperti yang banyak apa dituduhkan oleh terutama di media sosial gitu ya yang menyebutkan bahwa Gen Z itu generasi rebahan gitu ya dan lain sebagainya gitu ya yang konotasinya tidak bagus gitu ya. Tunjukkan bahwa itu tidak benar gitu ya. Stempel itu tidak benar gitu kan. Kita Gen Z melalui Thanos ini kita ajak Gen Z untuk ayo gitu ya. Mimpinya seperti apa gitu ya. Pandangannya tentang Indonesia itu seperti apa gitu ya. Dan apa gitu ya langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan gitu dan itu bisa dilakukan dari hal-hal kecil gitu ya tidak harus di apa semuanya sempurna gitu ya. Dimulai dari hal-hal yang sempurna hal-hal kecil bisa dilakukan gitu ya dan itu eh, bisa dituangkan oleh teman-teman melalui esai ini ya itu harapan eh, apa tantangan esai populer di Thanos 2025 itu ya next Mas Aris. Oke. Nah, ini tadi terkait struktur. eh, Sebelum ketika kita kita bikin pengumuman banyak nih pertanyaan nih. Strukturnya esainya seperti apa gitu ya? Apakah ada pembuka, isi, penutup gitu ya? Betul. Secara struktur itu ada gitu kan. Tetapi ini tidak dituliskan, tersirat gitu ya. Jadi meskipun ini populer gitu ya, tetapi secara struktur
itu tetap ada. Jadi ibarat tubuh gitu ya, eh, bagian kita manusia gitu ya, ada kepala, ada leher, ada badan, ada kaki gitu ya. Nah, esai pun seperti itu, tulisan pun seperti itu gitu ya. Cuma ketika kita ngomongin esai ilmiah gitu ya, nah ini ya kayak pembuka nih ya, itu dituliskan pembuka gitu ya, atau pendahuluan dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian ada isi gitu kan, ditulis tuh isi gitu kan, gagasan ditulis, kemudian penutup atau kesimpulan gitu ya. Nah, di esai populer tidak harus seperti itu gitu ya. Tetapi yang dimaksud dengan pembuka itu ada, yang dimaksud dengan isi pasti ada gitu kan. Dan yang dimaksud dengan penutup itu pun ada gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk pembuka misalnya di esai populer itu di tulisan gitu ya. Kita buat ada namanya lead gitu ya. Lead itu paragraf pertama gitu ya. Nah, ini salah satu tantangan di dunia tulis menulis gitu ya. Bagaimana kita menaklukkan kata pertama gitu ya. Ketika kata pertama itu berhasil, ya insya Allah gitu ya tulisan kita akan dibaca oleh pembaca kita gitu ya. Akan lanjut tuh dibaca. Pun sebaliknya, kalau kita gagal menaklukkan kalimat pertama, maka pembaca akan berhenti tuh di paragraf pertama yang bahkan paragraf pertama itu tidak dibaca oleh si pembaca gitu ya. Udah lewat saja gitu ya. Nah, ini sering nih eh kalau kita lihat di apa di ini lead yang sebetulnya tidak bagus ya, klise banget gitu ya. Kita sering bicara cinta Indonesia. Tap- Nah, ini menarik gitu kan. Sebagai lead ya apa lead yang menggugah gitu ya. Jangan sampai kita menuliskan misalnya generasi muda Indonesia adalah gitu kan. Itu sangat klise gitu ya. Nah, kemudian berikutnya isi gitu ya. Jelaskan ide utamanya gitu ya. Jadi ide utamanya dulu apa nih? Gitu kan. Tangkap dulu ide utamanya gitu kan. Kalau ngomongin kita kebiasaan kita gitu ya. Ibaratnya begini, ide utamanya kita mau menggambarkan eh kepala gitu ya. Misalnya kepala gitu ya. Maka ya sudah, teman-teman fokus di situ gitu ya. Di kepala itu bagiannya ada apa saja gitu ya. Ada rambut gitu ya di luarnya. Warnanya seperti apa gitu ya. Kemudian eh, bisa dijelaskan juga nanti gitu kan bagian per bagiannya rambut itu terdiri dari apa, bahannya apa, bagaimana pertumbuhannya seperti apa gitu ya. Di situ terus kemudian juga di kepala itu ada apa, ada telinga, ada hidung, ada mata gitu kan. Itu saja dulu. Jadi betul-betul runut gitu ya dan bisa ditarik benang merahnya gitu ya. Kemudian untuk isi gunakan contoh konkret gitu ya. Kisah nyata atau pengalaman pribadi itu lebih menarik. Itu akan menghasilkan karya yang otentik gitu ya. Tidak semua orang mengalami gitu ya. Gitu kan. Jadi nanti tulisan-tulisan kita itu akan lebih kaya gitu ya karena ya itu berdasarkan apa yang kita lihat gitu ya, seperti itu dan kita rasakan. Nah, jangan lupa nih di tulisan kita kaitkan dengan nilai atau karakter 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jangan lupa ya, yang diisi ini, bagian isi ini 3 hal ini gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga kalau tubuh tanpa kaki juga nggak bisa jalan tuh, nggak lengkap gitu ya. Agar lengkap, penutup, penutup itu ibarat kaki gitu ya. Jadi, jadi penutup ini menjadi semacam refleksi gitu, ajakan gitu ya. Dari isi yang kita jelaskan gitu ya, kita simpulkan di situ gagasannya harus kuat dan bisa menginspirasi, mengajak gitu ya. Tapi ingat ya, kita mengajak, menggerakkan gitu ya, bukan menggurui gitu ya. Pesannya seperti itu kuncinya. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, ini teman-teman mungkin sudah
tidak asing lah ya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam menulis esai ini, teman-teman tidak harus semua, gitu ya. Pilih saja salah satu, boleh dua, gitu ya. Atau boleh lebih dari dua juga boleh, gitu ya. Tapi ini sebagai benang merah saja dalam tulisan, gitu ya. Oke, ini sepertinya lanjut, Mas. Nah, ini kita sedikit kasih tips untuk menulis esai. Tadi seperti saya sampaikan di awal gitu ya, esai populer itu berbicara gitu ya. Jadi tulis seakan-akan kita sedang berbicara dengan orang yang ingin apa, yang si pembaca gitu ya. Kita ajak dia berbicara. Jadi ketika kita ngobrol gitu ya, kalau kalau dia paham dengan apa yang kita obrolkan, akan akan asik gitu ya. Pun halnya dengan tulisan gitu ya. Ketika dengan cara-cara kita apa menulis dengan cara seperti berbicara gitu ya, si pembaca itu asik, seakan-akan oh iya saya dilibatkan oleh si penulis gitu ya, oh iya ini ini juga saya alami gitu ya, oh iya ini juga saya pernah saya rasakan gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang eh, bisa di apa peroleh dengan membaca esai populer gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu, maka topik yang diangkat gitu ya, itu juga harusnya dekat dengan keseharian gitu ya. Kalau teman-teman misalnya sebagai siswa gitu ya, ya bisa mengangkat keseharian yang ada di sekolah gitu ya. Sekolah gitu ya, kemudian di organisasi mungkin gitu ya, yang bisa di apa tema apa yang bisa diangkat dari situ gitu ya. Jadi jangan terlalu jauh dengan dunia kita gitu ya, dunia teman-teman semua gitu ya. Nah, kemudian berikutnya cari judul yang unik gitu ya. Ketika orang baca ngelihat judul itu, oh ini apa nih gitu ya, pengen tahu gitu. Nah dari rasa tahu, pengen tahu itu ya akhirnya oh yaudah gitu kan, mereka memutuskan membaca gitu ya. Nih, lead tadi yang seperti saya sampaikan di awal, lead buat yang kuat gitu ya, taklukkan kata pertama. Jangan sampai nih sebagai generasi muda kita harus gitu ya, ini udah biasa banget gitu, cari cara baru, cari kalimat-kalimat yang nendang istilahnya gitu ya, untuk menyampaikan apa tadi gagasan yang ingin teman-teman sampaikan. Gunakan kalimat pendek dan hidup gitu ya. Hindari istilah ilmiah yang kaku. Nah, salah satu tipsnya, teman-teman coba deh kalau menulis gitu ya, baca keras-keras gitu ya. Kalau baca keras-keras tapi dalam satu nafas, dalam satu tarikan nafas. Kalau kita baca gitu ya satu kalimat dari dari kalimat pertama sampai titik gitu ya, kita bacanya enteng gitu ya, nggak terengah-engah gitu ya, itu artinya apa kalimat kita hidup. Salah satu tandanya seperti itu. Tapi kalau kita bacanya capek gitu ya, nah, kenapa kita tersengal-sengal gitu ya, itu tandanya harus dipecah tuh tulisan itu, kalimatnya harus dipecah, paragrafnya diturunin lagi tuh. Satu paragraf, satu gagasan. Itu lebih baik. Kalau dua, dua paragraf masih boleh lah gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya satu paragraf itu satu gagasan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya supaya teman-teman nih nggak tersesat nih ketika menulis gitu ya. Karena biasanya nih si penulis ya punya ide banyak gitu ya. Kemudian eh, di kepalanya tuh banyak numpuk gitu ya. Tulis saja dia, ditulis saja, itu kan semua. Akhirnya bingung nih, mau yang mana yang mau kita tulis duluan gitu ya. Nah, salah satu jalan selamat gitu ya di dunia kepenulisan gitu ya, buatlah kerangka gitu ya. Kerangka, jadi dirunut tuh. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal tuh. Kalau kita mau menggambarkan kepala misalnya, ya sudah dirunut apa bagian mana saja, ada apa saja di situ gitu ya. Sampai itu lengkap gitu ya.
Terus turun lagi ke bawah gitu ya, di bagian tubuh tubuh itu ada apa saja di situ gitu ya. Yang terlihat dulu, yang di dalam seperti apa gitu ya. Kemudian bagian kaki misalnya seperti apa gambarkan gitu ya, seperti itu. Nah, dengan seperti itu, dengan cara seperti itu gitu ya, tulisan kita itu akan lebih fokus, lebih runut. Ide yang akan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya, itu bisa ditangkap gitu ya. Pesannya jelas gitu ya, mudah dipahami seperti itu. Nah, untuk menyajikan itu bangunlah alur yang mengalir gitu ya. Jadi secara struktur bahasa juga harus harus selain ide ceritanya ngalir gitu ya, juga harus harus apa strukturnya harus subjek, predikat, objeknya dan keterangannya tuh itu salah satunya harus lengkap juga gitu ya. Kemudian antara paragraf satu dengan paragraf di bawahnya juga itu harus ada satu apa harus satu menjadi satu bagian yang mengalir gitu ya. Jangan sampai di paragraf pertama gitu ya kita sedang ngomongin kepala nih gitu ya. Tiba-tiba di paragraf kedua kita ngomongin kaki gitu ya. Nah, kemudian di paragraf keempat kita ngomongin leher gitu ya, ngomongin telinga gitu ya. Itu jadinya acak-acakan tuh gitu kan. Jadi tadi supaya aman ya tadi buat kerangkanya gitu ya. Sehingga alurnya itu mengalir. Nah, kemudian jangan lupa nih untuk menyajikan apa sentuhan kita sebagai penulis gitu ya. Ini esai gitu kan boleh tambahkan elemen emosional gitu ya. Cerita tadi kemudian empati kita gitu ya, pengalaman kita gitu ya. Oh ya, saya pernah datang ke Danau Toba gitu ya. Saya melihat apa keindahan Danau Toba itu dijelaskan seperti itu. Itu kan. Itu menjadi bagian dari apa elemen emosional gitu ya yang menarik untuk disampaikan di esai populer gitu ya. Nah, kemudian salah satu bagian yang paling terpenting dari keseluruhan eh, proses gitu ya dalam kepenulisan adalah edit, edit dan edit gitu. Jadi eh, jangan merasa puas dulu tuh ketika menulis gitu ya. Sudah jadi nih udah jangan gitu ya. Cek dulu ejaannya dulu gitu ya. Jangan sampai ejaan kita tulisan kita gitu keberantakan secara ejaan. Strukturnya, logikanya jelas nggak gitu ya. Nah, cuma perlu diingat juga nih teman-teman, ketika menulis gitu ya, jangan baru satu kalimat gitu ya, udah diedit, satu paragraf, edit lagi gitu ya, dua paragraf, edit lagi, nggak akan selesai-selesai teman. Jadi ketika itu kita menuangkan ide atau gagasan, tulis tulis aja dulu gitu kan. Mau jelek, mau bagus, mau seperti apapun hasilnya, tulis dulu. Sampai merasa kita, oh cukup, saya nulis sampai di sini. Nah, setelah itu boleh teman-teman istirahat dulu gitu ya. Kalau yang senang ngopi, ngopi dulu gitu ya. Atau jalan-jalan dulu gitu ya. Diendapkan gitu ya. Nah, setelah merasa lebih fresh, ya teman-teman balik lagi tuh. Lihat lagi, cek lagi ejaannya gitu. Ada yang salah nggak gitu ya. Salah tiknya dicek gitu ya. Kalau kebanyakan saltik juga nanti kalau di apa di kami gitu ya di media itu eh jadi apa ya? Jadi nilai nilai jelek itu kita ke apa ke reporter atau si penulis gitu ya. Kita tandain tuh ini jorok nulisnya gitu ya. Banyak salah tik gitu ya seperti itu. Itu mungkin untuk tips Mas Aris. Oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman nanti seperti yang disampaikan di panduan gitu ya, penilaian esai ini berdasarkan aspek penilaiannya adalah relevansi dengan tema gitu ya. Sesuaikan dengan tema, jangan lari dari tema gitu kan.
Kita juga ingin melihat mengapa teman-teman memilih tema itu, kemudian bagaimana teman-teman menyajikan eh, gagasannya dan seperti apa argumentasi yang dibangun oleh teman-teman gitu ya melalui tulisannya. Kemudian juga orisinalitas. Ya, teman-teman, kita kita eh, yakin ya, percaya dengan teman-teman, teman-teman akan berlaku jujur gitu ya, karena ini eh, aktivitas akademik gitu ya. Kejujuran itu harus dijunjung dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman apa ya plagias plagiat melakukan plagiasi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mengutip gitu ya, kita teman-teman jujur gitu ya. Mengutip dari mana? Sebutkan sumbernya gitu ya, jelas gitu ya. Nah, dengan cara-cara itu kita eh, apa salah satu cara untuk merawat kejujuran gitu ya. Kemudian yang menjadi aspek berikutnya adalah kreativitas dalam penyajian gitu ya. Silakan teman-teman berkreasi, buat tulisan semenarik mungkin gitu ya. eh Bikin kami pusing gitu ya untuk menentukan nanti eh siapa nanti gitu ya yang terbaik gitu ya. Nggak apa-apa, kita kurasi 1291 gitu ya. Insya Allah kita siap untuk mengkurasi itu dan menemukan tulisan-tulisan terbaik gitu ya. Tapi nanti teman-teman yang terpilih gitu ya, kita akan memilih 10 yang terbaik ya dari sisi penilaian naskah gitu ya. Nah, dari 10 yang terpilih itu, yang kita penilai terbaik, mendapat nilai terbesar, tertinggi, nanti kita akan masuk ke tahap eh, wawancara gitu ya. Nanti teman-teman mempresentasikan tulisannya gitu ya. Kemudian aspek penilaian nih berikutnya adalah tata bahasa dan struktur gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana teman-teman mematut tulisannya gitu ya, bahasanya sudah sesuai tidak, taat taat EYD atau tidak gitu ya, strukturnya tadi lengkap atau tidak gitu ya, acak-acakan atau enggak gitu ya, runut apa tidak gitu ya, itu menjadi salah satu aspek penilaian di esai populer gitu ya. Nah, itu saja di aspek penilaian. Kemudian berikutnya di tahap penilaian, Mas Aris. Oke, tahap penilaian. Oke, Mas Aris, tahap penilaian. Nah, jadi tahap penilaian itu kita ada dua gitu ya. Satu, kita menilai naskah gitu ya. Tadi saya sudah sempat singgung. Di penilaian naskah itu tadi dari 1291 itu kita akan memilih 10 karya terbaik gitu ya. Nah, 10 karya terbaik dengan nilai tertinggi gitu ya akan kita undang untuk mengikuti tahap berikutnya, yaitu presentasi di depan juri. Eh, itu kita akan lakukan secara daring gitu ya. Nanti tolong persiapkan itu. Nah, jadi karya esai terbaik nanti ditentukan oleh perolehan nilai pada penilaian naskah gitu ya. Kemudian presentasi 30%, naskah 70%. Jadi seperti itu untuk penilaian. Lanjut Mas Aris. Nah, ini sebetulnya bagian dari tadi orisinalitas ya. Nah, kita ada ketentuan dalam penggunaan kecerdasan buatan gitu ya. Jadi teman-teman diperbolehkan mempergunakan artificial intelligence untuk menulis, tapi membantu saja ya. Jadi soal isi, ide, boleh tuh cari gitu ya. Ide boleh tuh nyari dari apa eh, apa AI gitu ya. Tetapi secara isi penulisan
itu harus pemikiran penulis gitu ya. Jadi AI itu hanya digunakan untuk inspirasi saja. Boleh untuk memeriksa tata bahasa boleh gitu ya. Penggunaan bahasa juga boleh gitu ya. Tapi secara apa besarannya itu harus dari isi kepala teman-teman ya. Kemudian juga sebagai bagian dari kejujuran akademik gitu ya. Teman-teman wajib mencantumkan nih pernyataan ditulis saja gitu ya di akhir tulisannya di esai itu eh saya tidak menggunakan AI dalam penulisan esai ini gitu ya. Kalau memang teman-teman tidak mempergunakan. Tapi sebaliknya kalau teman-teman mempergunakan gitu ya, tulis saja gitu ya. Saya menggunakan AI untuk apa gitu ya. Untuk pemeriksaan tata bahasa misalnya atau mencari ide gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti eh, kita di tim juri juga akan melakukan screening ya untuk terkait penggunaan AI ini. Jadi kalau teman-teman tidak jujur di poin ini gitu ya, itu akan berpengaruh pada penilaian. Begitu teman-teman semua. Mas Aris lanjut. Ah, Ini teman-teman sudah baca panduan Thanos. Boleh mungkin dibuka ya. Thanos. Ta- sudah. Saya anggap sudah semua ya. Nanti boleh kita diskusi kalau ada apa yang perlu ditanyakan ya. Lanjut Mas Aris mungkin. Oke, sudah ya. Contohnya aja tolong dibuka deh biar kita lihat. Yang contoh dua deh, contoh dua deh, boleh. Sudah. Oke. Dibuka aja Mas Aris yang contoh dua. Sudah terlihat belum? Belum. Coba. Oke, kita tunggu ya. Mungkin boleh teman-teman juga kalau ada yang ditanyakan, kita diskusi. Baik, mungkin Pak, izin ya Pak, kita mungkin bisa langsung masuk ke Betul. sesi Silakan. tanya jawab dulu aja ya. Nanti Silakan ya, untuk silakan. contohnya bisa di akhir. Nah, Mm-mm. untuk teman-teman nih, kami akan membuka sesi tanya jawab sehingga untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai esai populer, boleh acungkan jari dengan cara menggunakan raise hand, fitur raise hand. Jadi teman-teman boleh di lower dulu handnya ini supaya bisa terlihat mana yang lebih dahulu untuk mengangkat tangan sehingga nanti bisa kelihatan Oh, siapa yang bisa tangannya pada di atas. kelihatan. Ya, baik. Boleh di lower hand dulu, teman-teman? Di bawah dulu ya. Iya, betul sekali. Baik, sudah semua, sudah siap. Ada 3 orang yang masih raise hand. Ya, Oke, silakan. untuk itu, raise hand bisa dimulai. Boleh diturunin dulu, teman-teman. Belum dihitung. Bisa belum dihitung. Sabar, sabar. Boleh diturunkan dulu. Baik. Raise hand akan dimulai dalam 3, 2, 1. Wow, banyak sekali. Dia yang pertama Ini kali kan? masuk ada Ani Aristiani. Baik, Ani Aristiani bisa memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada Dewan Juri. Baik, selamat siang Bapak. Saya Ani Arisjandi dari SMA Negeri 1 Tanjung, Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Yang ingin saya tanyakan, apakah esai populer itu penulisannya hampir sama dengan artikel jurnalistik feature, Bapak? Oke.
bisa seperti itu, mirip sebetulnya. Oke, coba kan kalau artikel jurnalistik itu feature itu kan ada ini ya, banyak apa kalimat-kalimat langsung gitu ya, kutipan gitu ya. Mungkin di esai populer ini lebih lebih apa sedikit gitu ya. Seperti itu. Terjawab? Baik, apakah terjawab dari Ani Aristiani? Oke, sudah. Terima kasih, Pak. Terima Sama-sama. kasih, Oke. Ibu. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk open cam ya, supaya Dewan Juri juga bisa melihat secara langsung siapa nih yang sedang bertanya kepada Dewan Juri. Serta dimohon untuk teman-teman membaca terlebih dahulu guidelines yang sudah diberikan, sehingga nanti pertanyaannya bisa ke hal-hal yang tidak terlalu administratif sifatnya, sehingga mampu terjawab langsung dari Dewan Juri. Baik, selanjutnya di sini ada Sevanya Tambunan. Silahkan Sevanya Tambunan untuk memberikan pertanyaan kepada Dewan Juri. Assalamualaikum, Pak. Eh, Waalaikumsalam. jadi yang mau saya tanyakan itu untuk biodata tuh struktur penulisan tuh gimana? Apakah kayak kita buat biodata atau buat cerita kayak buat cerita gitu, Pak? Terima kasih. Maksud biodata seperti apa ya? Kayak buat nama titik-titik, sekolah titik-titik atau kayak ceritain biografi kita. Kalau di apa di persyaratan itu cukup judul, nama penulis, asal sekolah gitu ya. Dilihat ya di panduan itu ada Mas sebentar nih. eh Siapa namanya? Jevaya ya. Jevaya udah lihat ininya nggak? Panduannya nggak? Udah dapat panduannya belum? Belum karena susah dibuka, jadi tadi barusan dibuka. Ah, di di panduan itu ada itu ya. Jadi Iya, ya dicek ya di panduannya itu. Jadi kalau siap. kalau oke gitu ya, dicek di panduan ya, Jeva ya. Oke, Bisa thank you. dilihat di guidelines ya, Sevanya. Baik, Oke, untuk teman-teman selanjutnya yang mau bertanya juga kembali diingatkan untuk membaca guidelines terlebih dahulu, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaannya tidak bersifat yang administratif, dan kita bisa lebih banyak bereksplorasi dengan Dewan Juri yang tepat. Nah, selanjutnya di sini ada Ika Putri Maulidza. Silahkan, Ika. silakan Eh, Ika, Baiklah, sebelumnya apakah suara saya kedengaran jelas? terdengar jelas, silakan. Terdengar dengan jelas. Baiklah, jadi pertanyaan saya itu, eh, apakah ada kerangka dari surat yang untuk kita menyatakan diri bahwa kita tuh tulisnya tuh nggak pakai AI, Kak? Cukup menuliskan saja di akhir akhir esai gitu ya, catatan. Saya tadi seperti saya sampaikan, saya menulis ini menggunakan AI gitu ya. Eh, Berarti, mm, berarti Kak, itu cuman kayak pernyataan kecil aja untuk betul, di akhir. Saya betul. menggunakan AI dalam bla 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 kayak gitu, Kak. Betul, betul. Dan nanti kan ada pernyataan ini keaslian karya gitu ya. Itu bagian dari syarat administrasi gitu ya. Oke, Baiklah, terima kasih, Kak. sama-sama Ika. Terima Lanjut. kasih, Ika. Jadi nanti dari tim juri juga akan ada seleksi tersendiri ya, Pak, untuk pengecekan AI ya, Pak ya. Jadi jangan Persis, persis. khawatir, betul sekali. Selanjutnya di sini ada Wiliardi. Silahkan Wiliardi untuk memberikan pertanyaan kepada Dewan Juri. Eh, Bingung kan mau ngomong apa? Perkenalkan nama saya Willy Ardi. Perkenalkan nama saya Willy Ardi. Saya dari SMA Negeri 19 Kota Batam. Em, Pertanyaan saya adalah, bolehkah kita menuangkan kayak misalnya ini saya punya pengalaman sedih dan memiliki satu makna dari pengalaman tersebut. Itu boleh dituangkan ke dalam esai populer tidak, Pak? Terima kasih. Boleh. Cuma pesan yang mau kamu sampaikan apa? Kira-kira inspirasinya apa gitu ya? Manfaatnya untuk membaca itu apa? Itu menjadi salah satu pertimbangan gitu ya. Begitu. Selama
tadi yang saya sampaikan itu terpenuhi ya tidak masalah gitu ya. Tapi saran saya Em, jangan berbicara eh, tentang kita gitu ya, tentang diri sendiri gitu ya. Seperti itu. oke, terima kasih Pak. Oke, Terima kasih Biliarti, terima kasih Pak Eri. Kita langsung lanjut saja ke penanya berikutnya. Di sini ada Ines Jusuka Rahmayani. Silahkan Ines. Baik, di sini bertanya Bapak, kan tadi kita diperbolehkan untuk menggunakan AI dalam nah malah hilang. Baik, Ines sepertinya terputus ya untuk sinyalnya dan hilang. Baik, kalau begitu mungkin nanti ketika Ines masuk bisa dilanjutkan lagi. Oke, Sekarang lanjut kita lanjut berikutnya. ke pertanyaan berikutnya. Ada Faizah Firman. Silahkan Faizah. Oke, perkenalkan nama saya Faiza Firman, izin bertanya Bapak. Oke, silakan. Itu nanti esainya itu bolehkah menulis lebih dari satu ide, Pak? Dan atau benar-benar harus dari pengalaman dari si penulisnya atau bagaimana? Tidak harus pengalaman dari si penulis ya, gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya panggilannya apa Faiza ya, Faiza gitu ya. Ya, ya, Eh, Pak. saya ingin tahu gitu kan, misalnya Faiza mau nulis tentang apa misalnya. Ini sih tentang generasi muda sekarang yang kayak dia tuh sangat terpengaruh dengan yang namanya FOMO. Dan itu Oke, tuh meningkatkan ini kecemasan pada dirinya sendiri. baik. Oke, itu kan tentu Faiza memilih tema itu karena Faiza melihat satu fenomena, betul? Ya, betul. Itu ada di sekitar Faiza sendiri mungkin, ya. Iya, ya. Di Nah, sekitar saya. betul. Nah itu bisa diangkat, di disajikan. Tidak harus berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya. Tetapi pengalaman pribadi itu bisa menambahkan di situ pandangan gitu ya. Pandangan Faizah tentang fenomena itu seperti apa gitu ya. Dan harusnya misalnya nih, Faizah misalnya ini eh, fenomena itu menurut Faizah gitu ya. Ini misal ya, itu karena gitu ya. Misalnya karena pengawasan atau peran orang tua peran orang tua kurang gitu ya untuk apa mengarahkan anaknya dalam penggunaan gadget misalnya seperti itu. Nah, itu bisa bisa dituangkan di situ gitu ya, seperti itu. Kemudian juga Faiza bisa melihat di sekolah seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dituangkan sama Faiza. Gitu ya. Oh, ya, baik Bapak, Ada sudah terjawab. Oke, terima kasih Faiza. Ya, terima kasih juga Bapak. Berikutnya, Baik, terima kasih Faiza, terima kasih Pak Erik. Selanjutnya kita akan beralih ke penanya berikutnya ada Rania Mutia. Silahkan untuk Rania Mutia. Assalamualaikum Pak. Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. aku kan sering lihat di contoh-contoh esai itu jarang banget pakai kata aku. Tapi berarti esai itu boleh pakai kata aku nggak Pak? Aku, saya gitu kan karena itu personal ya kalau esai populer ini. Secara aturan diperbolehkan, Hmm, tetapi gitu ya, saya sarankan tidak. Paham nggak apa yang saya sampaikan? ya Pak. Boleh, karena begini, kalau kita pakai aku gitu ya, seringkali kalau kita gitu ya, yang saya juga termasuk belajar gitu ya, menulis, sering tergelincir gitu ya, ketika ketika kita menuliskan dengan sudut pandang orang pertama gitu. Ya. Ketika aku, orang baca aja itu jadi begini, lu siapa sih? Gitu ya, ketika kita ngomongin aku gitu ya. Lain halnya ketika saya misalnya, siapa nih? Saya orang terkenal gitu ya. Ketika ngomongin aku orang orang lebih lebih mendengar gitu ya seperti itu lebih lebih tertarik gitu ya tapi kalau ya saya siapa gitu ya terus ngomongin aku gitu ya orang tidak terlalu tertarik bahkan ada beberapa kalau orang yang tahu tentang kita gitu ya itu malah
jadi apa nggak bagus gitu ya. Boleh gitu ya. Tapi saya sarankan tidak gitu ya. Ya, Oke, ya aku mau nanya lagi Pak. Yang boleh. pernyataan pakai AI itu maksudnya bersamaan sama daftar pustaka ya Pak maksudnya? Atau gimana akhir esai itu? Saya sih bebas ya. eh Bersamaan dengan daftar pustaka boleh gitu ya. Tapi itu bukan bagian dari yang 12.000 karakter ya. Hmm. Gitu ya. Jadi itu boleh dicantumkan dalam satu bagian dari esai gitu ya. Bahwa saya menggunakan esai untuk saya tidak menggunakan esai dalam menulis ini. Cukup itu saja. Itu ya. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Rania, terima kasih Pak Erik. Selanjutnya kita beralih ke siswa SMAN unggulan. Silahkan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, saya Evri Yuniati, perwakilan dari SMA Negeri 2 Unggul Ali Hashimi, Aceh Besar. Jadi Oke. Bapak di sini saya mau bertanya, itu kan tadi boleh tidak menggunakan bahasa formal. Apakah boleh menggunakan bahasa campuran seperti bahasa Inggris, Pak? Boleh. 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 Terus kalau misalnya boleh Pak, itu nanti tulisannya apakah perlu dicetak miring atau tebal atau bagaimana Pak? Nah, itu sesuaikan dengan kaidah tulisan, kaidah bahasa. Kalau pakai bahasa Inggris berarti harus diapakan, gitu ya. Dan apakah bahasa Inggris itu istilah gitu ya, istilah asing gitu ya, apakah itu sudah cukup dikenal banyak orang atau tidak gitu ya. Kalau tidak berarti harus dijelaskan dan ada aturan untuk penulisan istilah-istilah asing itu ada gitu ya. Silakan ditaati itu. Itu nanti ke tata bahasa ya. Iya Bapak. Saya ada satu pertanyaan lagi, boleh Boleh. Bapak? Tadi kan tidak boleh, kayak misalnya boleh menggunakan kata aku, tapi Bapak tidak menyarankan untuk menggunakan kata aku. Lebih baiknya tuh pakai kata saya atau penulis. Tidak menggunakan itu pun tidak apa-apa. Tidak menggunakan semua pun tidak apa-apa. Oh, Nanti saya terima perlihatkan kasih. contoh ya. Guys. Kalau misalnya kata kayak guys kayak itu Bapak itu kan bahasa-bahasa anak Gen Z kayak gitu, Pak. Hmm, Apakah itu boleh digunakan? saya memperbolehkan, tapi nanti rasa bahasanya seperti apa? Kalau kalau itu jadi enak, gitu ya, takarannya pas, ya oke. Tapi kalau itu nanti merusak gimana tuh? Oh, berarti dia boleh menggunakan kata yang tidak baku asalkan tidak merusak isi dari esai Tuh, tersebut, begitu dan Bapak ya? tidak secara kaidah apa apa kaidah bahasa itu juga tidak melanggar itu. Dan nilai-nilai kepatutan lah ya. Oh, ya Bapak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada Wahyu Peres Sihite. Oke, baik, silakan Wahyu. Siap izin Bapak. Silakan, saya izinkan. Mau bertanya. Ya, Eh, di dalam ketentuan kan ada 12.000 kata maksimal. ya, Apakah itu masuk ke dalam daftar perpustakaan dan juga apakah ada ketentuan lembaran untuk esai? enggak, Sekian, terima kasih. tidak usah. Jadi itu maksimal 12.000 itu eh, hanya isi esai, judul sama penutup sampai penutup ya. Hanya esainya saja, gitu ya. Sudah termasuk karakter spasi sudah termasuk. Cukup? Ada lagi? Oke, Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya ada Rizky Madina. Silakan Rizky Madina.
Oh, Rizky Madina, apakah bisa terdengar? Terdengar, Kak. Ya, Izin ya, silakan. Pak. Kak, sebelumnya. Ya, silakan. Ya. Saya ingin bertanya, Pak, untuk esai populer itu, misalnya kan ada penggunaan AI, itu bisa dicek di Turnitin lagi atau enggak, Pak? Ya, kita cek dong. Oh, maksudnya saya. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Tadi apa Halo, katanya? Rizky, suaranya kurang terdengar. Oh iya, maaf, Kak. Berarti jaringan. Baik. Untuk saya misalnya menggunakan AI, itu untuk menggunakan tata bahasa. Nah, itu saya gunakan lagi Turnitin untuk mengecek tata bahasanya lagi, Kak. Apakah boleh? Boleh, boleh, tapi kamu harus jujur. Oke. Cantumkan penggunaan AI itu untuk apa? Baik, terima kasih Rizky Madina. Selanjutnya, Ah, kita, ya, baik. Selanjutnya, kita beralih ke selanjutnya. Di sini ada Fani Ramadhani. Silahkan, Fani Ramadhani. Iya, Fani silakan. Masih di mute. Eh, Halo, Fani, apakah bisa terdengar suaranya? baik, Bapak, sebelumnya. Apakah ada suaranya, Bapak? Sudah terdengar. Ya, sudah ada. Silahkan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Fani Ramadhani dari SMA Negeri 3 Palembang. Izin bertanya, Bapak. Em, pada saat kata Bapak tadi yang dimana menuliskan esai tersebut diperbolehkan dari esai tersebut kan menggunakan soalnya kayak kita berbicara dengan pendapat atau pengalaman pribadi yang dimana bolehkah menggunakan kata-kata yang tidak baku sesuai dengan kaidah-kaidah, Pak. Baku itu eh, bahasa gaul atau gimana? Misalnya kayak menggunakan kayak tren sekarang ini ada tren apa saja bagaimana digun menuliskannya itu menggunakan kata kalimat dengan baku atau dengan pendapat sendiri dengan kata yang sederhana, Pak. Jadi eh, yang disebut kalimat baku tidak baku gitu ya, apa kaku gitu ya. Iya. Secara tulisan itu kita harus menggunakan eh, baku gitu ya, kata-kata yang baku. Tetapi dalam dalam penyajiannya itu lebih ngepop, lebih populer gitu ya. Itu berbeda. Tadi seperti saya sampaikan berbeda dengan ilmiah. Kalau ilmiah itu kaku gitu ya. Harus berdasarkan data gitu ya. Nah, kalau esai populer lebih ringan. Nanti saya perlihatkan contoh ya Baik, untuk Bapak. menjawab itu ya. Oke, Baik. Terima kasih Bapak atas ya. jawabannya. Baik, terima kasih Fani Ramadhani. Baik, Kita akan Pak. berlanjut ke pertanyaan berikutnya, namun diingatkan untuk teman-teman yang ingin bertanya agar tetap menyimak ya. Dari tadi sudah ada banyak teman-teman yang ingin bertanya, sehingga jika ingin bertanya jangan menanyakan hal-hal yang sama, sehingga kita masih bisa mengeksplorasi hal-hal yang lain. Seperti itu, selanjutnya di sini ada Najwa Amalia. Baik, silahkan Najwa Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Amelia. Saya berasal dari Aceh. Saya ingin bertanya, kan tadi dalam cara membuat esai yang menarik, Bapak menyarankan agar membuat outline atau kerangka terlebih dahulu. Betul. Saya ingin, saya mau meminta saran kerangka yang bisa membuat saya terarah dalam membuat esai. Oke. Mana nih? Siapa yang ini? Nam Oh, Fani. Najwa Amalia, Pak. Ya. Oke, Najwa, kalau bikin kerangka gitu ya, eh, harus punya bahannya dulu, gitu ya.
Iya. Jadi silah temanya dulu harus tahu nih. Kamu misalnya saya coba, kamu mau nulis tentang apa misalnya? Sebut saja. Saya mau menulis tentang solusi agar sampah itu menjadi gimana ya, bukan nggak menumpuk lagi. Oke, Ya, itu posisinya ada di mana sampah itu? posisinya tuh dalam sekolah. Sekolah, oke. Masalah sampah berarti di sekolah ya. Ya, Ah, Naswa akan memulai dari mana? Dari masalahnya, dari solusinya, atau dari mana? Ini sudut angle ya, iya dari solusinya, Pak. solusinya. Oke. Jadi eh, solusi yang disampaikan akan diangkat oleh Naswa tuh apa? Eh, Najwa mau menyarankan agar kita tuh membawa lunchbox sama tumbler ke sekolah agar nanti kan waktu jajan di kantin nggak lagi menggunakan sampah plastik sehingga sampah yang ada di sekolah nggak menumpuk. Oke, berarti kan Naswa solusi nih. Nih, berarti Naswa tulis tuh solusi. Solusinya apa saja di bawah, di breakdown ke bawah. Satu, anak harus membawa tumbler, membawa tempat makan sendiri. Terus kalau ada sampah harus seperti apa dilakukan. Kemudian peran sekolah seperti apa? Misalnya buat aturan, gitu ya. Apakah di Ya, sekolah nanti ada eh, apa semacam aturan? Gini, eh, tugasnya seperti apa? Ada aturan atau penugasan seperti apa gitu ya? Itu solusi kan? Dan nanti ya, di breakdown tuh solusinya seperti apa gitu ya ke bawah. Nah, kemudian eh, dengan solusi itu Naswa bisa ini enggak mengapa Naswa memilih solusi itu gitu kan? Perkuat gitu ya. Argumentasinya apa gitu kan? Mengapa harus memilih solusi ini gitu kan? Oh, baik. ke bawah seperti itu. Itu nanti akan jadi sebuah kerangka yang mengikat eh, tema atau ide yang gagasan yang Naswa ingin angkat gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak ya. Oke, Terima kasih Najwa. Baik, terima kasih untuk Pak Erik atas jawabannya. Mungkin kita sembari di sini melihat dari kolom komentar juga ya Pak, karena ada beberapa silakan, silakan. beberapa pertanyaan yang mau di-up. Ini ada bagi em, proses pembuatan, apa boleh jika mengambil 2 sampai 3 jurnal sebagai penguat argumen Pak? Bagaimana itu Pak? Silahkan dijawab Pak. Boleh selama itu memperkuat dan menyebutkan sumbernya ya. Boleh. Baik, berarti boleh tapi ada di daftar pustaka disertakan begitu ya Pak? Oh, betul. Betul sekali. Nah, karena waktu kita yang terbatas, teman-teman, kami mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang mau berpartisipasi untuk bertanya. Akan ada satu penanya terakhir sebagai perwakilan dari teman-teman semua. Jika nanti teman-teman masih ada pertanyaan tambahan, bisa disampaikan melalui Instagram Direktorat SMA, baik melalui Feeds ataupun nanti mungkin Mimin Direktorat juga membuka sesi tanya jawab. Untuk itu, pertanyaan terakhir akan diberikan kepada Historevo F.M. Baik, silakan Histo. Sebelumnya, benar. Mana Suara nih? saya terdengar jelas atau tidak ya, Pak? Terdengar jelas. Terdengar Tapi orangnya jelas. mana ya? Oke. Saya ingin bertanya, Pak. Untuk ini kan di akhir naskah esai disertakan biodata juga ada eh, daftar pustaka juga keterangan AI. Itu ada urutan tertentu atau digabungkan dalam daftar pustakanya, gitu, Pak? Silahkan, saya membebaskan. Yang penting itu Untuk terbaca dengan mudah. Yang penting itu terbaca dengan apa, Pak? mudah. Silahkan disatukan saja, tapi itu terbaca dengan mudah, Oh, oke. ya. Dan itu Oke. nanti soal daftar pustaka, silahkan cari stylenya itu kita gunakan style apa. Yo, ada yang sudah tahu belum style apa? Bentar, Pak. Ayo, boleh di searching ya Pak ya untuk Searching tipikal ya, penulisan daftar pustaka. Ada Harvard style, ada Alpha style. Untuk kali ini kita menggunakan Alpha style ya Pak. style ya. Gitu ya. Betul. Oh, oh begitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Oke, Baik, terima kasih Historevo. Terima kasih teman-teman semuanya. Sayang sekali Historevo menjadi penanya terakhir pada kesempatan hari ini. Namun teman-teman tidak usah khawatir karena pasti Direktur SMA akan selalu terbuka atas pertanyaan-pertanyaan kalian. Sehingga mungkin ketika besok Direktur SMA membuka sesi tanya jawab, teman-teman masih bisa memberikan pertanyaan kalian di Q&A session di Instagram maupun di DM atau di postingan-postingan Direktorat SMA. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih konkret lagi nih contoh-contoh yang diberikan oleh Pak Asep akan melampirkan dan juga mempresentasikan ya Pak contoh-contoh dari esai populer itu sendiri. Jadi teman-teman bisa punya gambaran yang lebih jelas dan lebih konkret untuk penulisan esai populernya. Apakah sudah siap Pak Asep? Kang Aris, Pak Asep. Boleh, mau Kang Aris berarti Pak ini. Kang Aris Eh, ya. Ya, baik. Untuk itu, Silakan waktu Kang dan Aris. tempat Kang Aris. saya persilakan kepada Kang Aris. Silakan Kang Aris. Nah, sudah terbaca teman-teman? Siap, sudah Kang. Sudah Silakan ya. Kang. Oke. Jadi teman-teman kurang lebih ini seperti ini ya. Jadi si penulis ini Kang Muhyiddin, dia salah satu penulis di Indonesia gitu ya. Dia menuliskan esai tentang Buya Shafi'i Ma'arif gitu ya. Jadi apa yang dituliskan oleh si Kang Dahlan ini, Muhyiddin ini, itu lebih kepada eh apa persentuhan dia gitu ya, apa yang dia lihat, dia rasakan selama apa ber, berkomunikasi gitu ya dengan Buya Shafi'i Ma'arif gitu ya. Ini contoh judul misalnya Kaisar Terakhir Cendekiawan Pertapa gitu ya. Ini dari sisi judul menarik gitu ya. Situ sangat sangat menggoda gitu ya. Apa sih? Ini udah ngomongin kaisar, di situ ada kaisar, ada cendekiawan, ada pertapa gitu ya. Bayangkan tuh dalam satu judul gitu ya. Ada tiga gelar itu di situ dan ada terakhir lagi. Kalau terakhir berarti nggak ada lagi itu. Seperti itu. Ini kan opini dia sebetulnya. Opini si Kang Muhyiddin ini. Boleh dilihat coba. Jadi ini yang namanya nih kalau di apa di esai ya apa di tulisan populer ini nih Ahmad Ma'arif gitu ya. Ini bagian dari apa lead gitu ya. Seperti ini. Tolong ke bawah Kang. Up. Ini ngomongin soal soal semuanya itu ngomongin soal Ma'arif gitu. Kenapa dia disebut kaisar? Kenapa dia disebut pertapa gitu kan? Nah, seperti ini. Ini dia oke, lanjut Kang. Ini teman-teman biar baca saja. Mungkin untuk teman-teman supaya bisa dibaca lebih enak, nanti bisa di screenshot terlebih dahulu, terus nanti dibaca-baca setelah Zoom ini berakhir. Begitu ya Pak ya? Bisa. Dan teman-teman, ini hanya sebagai contoh ya. Jangan terpaku ke sini gitu ya. Sebetulnya saya tidak mau memberikan contoh gitu ya. Karena biasanya nanti eh kalau dikasih contoh seperti ini apa kita terpengaruh gitu ya. Nah, ini nih dia menceritakan aktivitas si em, apa Buya ini gitu ya. Nah, seperti ini. Coba yang lain, Kang. Yang satu lagi, Kang. Terakhir, terakhir, terakhir. Sorry, sampai terakhir, terakhir deh. Coba sampai terakhir. Sampai enggak, yang tadi dulu. Sampai kalimat terakhir. Ini masih tubuh ya, Hap. Nah, ini menjadi bagian dari apa penutup di titik ya. Syafi'i Ma'arif adalah cendekiawan pertapa di mana hulu air jernih pikiran mengalir. Ia memang seperti nama kampung di Sleman, Yogyakarta, di mana ia berubah dengan cara mengangsur KPR sejak 1985. Nah, ini bagian dari apa penutup gitu ya. Begitu
teman-teman. Coba yang lain, yang satu lagi contohnya. Nah, tergambar nggak teman-teman? Secara apa? Strukturnya seperti apa gitu ya. Nah, ini secara judul memang agak panjang ini judulnya. Di sini ada menyebutkan aku nggak? Saya di sini. Tadi ada beberapa pertanyaan ya. Saya menemukan di sini. Saya teringat seperti itu ya. Tidak aku boleh gitu ya. Cuma ya tadi kita eh, bisa terjebak ke ranah apa ya? Mengakukan diri gitu ya. Nah, itu yang perlu di apa di hati-hati sekali gitu ya. Jadi sebaiknya daripada tergelincir mendingan pilih yang lain saja. Itu teman-teman. Baik, terima kasih Pak Asep atas contoh yang sudah diberikan. Pastinya contoh ini jadi salah satu referensi ya. Tapi teman-teman tetap harus ingat bahwa tetap menjadi diri sendiri. Jangan sampai terus kemudian berusaha untuk mengikuti dari contoh yang ada atau apapun yang sudah diberikan. Jadi tetap jadi diri sendiri dan didengarkan dengan baik untuk tips and triknya. Terima kasih kepada Pak Asep yang sudah memberi Pak Pak Erik, Erik. mohon maaf, mohon maaf Pak Erik yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk teman-teman semuanya. Dan pastinya juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat berantusias dalam proses belajar bersama hari ini. Untuk mengabadikan momen ini, marilah kita melakukan sesi dokumentasi. Jadi kami dari Zoom ini akan melihat teman-teman lebih dekat nih. Jadi teman-teman boleh yang sedang bisa untuk on cam, silahkan dinyalakan kameranya. Dan kita akan bersama-sama mengabadikan momen ini. Punya teman-teman baru, punya pengalaman baru. Jadi kita bisa sama-sama saling mengenal satu sama lain. Baik, siapkan senyum terbaik kalian. Baik, sudah mulai terlihat ya. Untuk teman-teman semuanya. Sudah siap semuanya? Sudah siap ya? Sepertinya sudah pada dandan, sudah siap-siap, sudah rapi. Baik, untuk itu mari kita mulai dari set pertama dulu. Satu, dua, tiga. Baik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Banyak sekali ya ini slide-nya, tapi teman-teman sangat-sangat bersemangat untuk bisa Miringnya ke kiri apa ke kanan? tergantung angle kayaknya, Pak. Baik, teman-teman. Teman tunggu terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Baik, lanjut lagi slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik. Slide terakhir, ini lumayan banyak ya. Sepertinya teman-teman sangat cantik-cantik, ganteng-ganteng calon peserta Thanos. Luar biasa. Baik, senyum terbaik kalian. Satu, dua, tiga. Wow, terima kasih sekali teman-teman semuanya. Boleh lambaikan tangan ke kamera. Salam kenal. Terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Sangat luar biasa, sangat aktif, sangat bersinergi satu sama lain. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Erik dan juga para jajaran Dewan Juri lainnya untuk perlombaan esai populer ini. Tadi diberikan banyak sekali
ilmu daging yang diberikan. Jadi pasti teman-teman sudah siap sekali untuk membuat esai populer. Dengan adanya sesi dokumentasi tadi, berakhir sudah pertemuan dan juga sesi belajar kita hari ini bersama dengan workshop tantangan inovasi siswa cabang lomba esai populer. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Saya selaku MC memohon maaf atas segala perilaku, tindakan, dan perkataan yang kurang berkenan. Karena tadi sudah dibuka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Nanti boleh ya teman-teman bilang cakep ya. Baik. Belum pantun udah cakep kok. Aduh, bisa aja di Kang Erik kayaknya ya. Baik, langsung saja masuk ke pantunnya. Ikut Thanos saat SMA, ikut workshop untuk bertanya. Terima kasih teman SMA, good luck untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman SMA, sampai jumpa, semangat. Baik, terima kasih teman-teman semuanya bisa meninggalkan ruangan Zoom dan beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa, semangat, good luck.